Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan latar belakang dari materi yang kami bawakan pada kali ini. Yang dimana Indonesia sedang bertransformasi dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produksi dan ekspor bernilai tambah tinggi. Salah satu langkah utama adalah kebijakan hilirisasi nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, bahan utama untuk baterai kendaraan listrik. Yang dimana tujuan hilirisasi di sini yakni meningkatkan nilai tambah dalam negeri dengan tidak lagi mengekspor biji nikel mentah, menciptakan lapangan kerja di sektor industri pengolahan, memperkuat struktur ekonomi nasional agar tidak bergantung pada ekspor komoditas mentah. Hilirisasi dengan penawaran agregat di sini dapat kita pahami, yakni kebijakan hilirisasi nikel secara langsung memengaruhi penawaran agregat jangka panjang karena berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi nasional. Dampak terhadap faktor produksi di sini untuk modal pembangunan smelter, pabrik pengolahan dan industri baterai, peningkatan akumulasi modal fisik nasional. Untuk dampak bagi tenaga kerja yaitu hilirisasi menciptakan lapangan kerja baru terutama di sektor industri pengolahan dan manufaktur. Dampak faktor produksi bagi teknologi di sini dapat kita ketahui bahwa masuknya investasi asing langsung mendorong transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Ketiga faktor ini menyebabkan pergeseran kurva LRAS ke kanan yang berarti kapasitas produksi berpotensial meningkat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan yang lebih rinci akan disampaikan oleh rekan-rekan saya nantinya. Saya Tegar, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penawaran agregat. Penawaran agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan tingkat harga tertentu dalam perekonomian. Ada dua jenis, SRAS atau jangka pendek, di mana harga input masih kaku sehingga kurvanya miring ke atas. Sedangkan LRAS atau jangka panjang, harga sudah menyesuaikan sehingga kurvanya vertikal pada output potensial. Dalam jangka pendek, harga naik membuat output naik, tetapi dalam jangka panjang, output tetap karena ekonomi sudah di kapasitas maksimalnya. Terima kasih. Oke, pada grafik ini SRAS ditunjukkan oleh garis biru yang menanjak, sedangkan LRAS oleh garis hijau vertikal. Ketika investasi dan teknologi meningkat, kapasitas produksi ekonomi bertambah. Hal ini membuat LRAS bergeser ke kanan, menandakan output potensial naik. Dengan begitu, ekonomi bisa menghasilkan lebih banyak barang dan jasa tanpa kenaikan harga besar. Inilah dasar pertumbuhan ekonomi jangka panjang kita. Begitu teman-teman. Halo, saya Imran Kamil. Jadi, pada slide ini dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva agregat supply atau AS dalam jangka pendek yang disebut SRAS. Kurva bisa bergeser ke kanan kalau biaya input menurun, produktivitas tenaga kerja meningkat, ada subsidi dari pemerintah atau harga energi global turun. Artinya, produksi nasional meningkat. Sebaliknya, kalau biaya produksi naik, pajak dan regulasi bertambah, atau harga minyak dunia meningkat, maka kurva SRAS akan bergeser ke kiri dan output menurun. Sementara itu, dalam jangka panjang atau LRAS, pergeseran ke kanan terjadi karena adanya inovasi teknologi, investasi modal dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini menunjukkan kapasitas produksi ekonomi meningkat. Jadi, pergeseran kurva AS menggambarkan bagaimana efisiensi biaya dan kapasitas produksi suatu negara berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perkenalkan, saya Sirajul Dahar. Jelaskan studi kasus hilirisasi nikel Indonesia. Kebijakan inti sejak 2020 sangat jelas, melarang ekspor biji nikel mentah dan mewajibkan pengolahan di dalam negeri. Tujuan strategisnya adalah mentransformasi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen bernilai tambah tinggi, khususnya untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik global.
Ini adalah kunci industrialisasi nasional. Dampak nyatanya kita bisa melihat lonjakan besar investasi asing atau FDI untuk pembangunan smelter di Indonesia. Hal ini otomatis meningkatkan pendapatan negara dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Nah, intinya hilirisasi adalah langkah strategis untuk memaksimalkan nilai nikel dan memajukan perekonomian nasional kita. Oke, di grafik kedua ini terlihat kebijakan hilirisasi mendorong peningkatan investasi dan teknologi. Akibatnya, kapasitas produksi nasional naik digambarkan dari pergeseran kurva S-ras ke kanan. Output ekonomi meningkat tanpa menyebabkan lonjakan harga yang besar. Kemudian, di sisi kurva Phillips, kondisi menurunkan pengangguran dan menjaga inflasi tetap stabil. Jadi hilirisasi bukan hanya kebijakan industri tapi juga strategi makroekonomi yang memperkuat pertumbuhan berkelanjutan kita. Begitu teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi merupakan salah satu bentuk supply side policy, yaitu kebijakan yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi jangka panjang. Tujuannya adalah agar ekonomi kita tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tapi mampu mengolah sumber daya alam dalam negeri dan produk nilai tambah yang tinggi. Memang di tahap awal biaya investasinya besar. Jika dibutuhkan pembangunan, infrastruktur, pabrik, dan penguasaan teknologi. Namun dalam jangka panjang manfaatnya sangat signifikan. Hilirisasi akan meningkatkan ekspor produk jadi, penguasaan teknologi produksi, membuka lapangan kerja baru, dan membuat ekonomi kita lebih mandiri dan berdaya menjadi saingan global. Jadi kebijakan hilirisasi adalah investasi jangka panjang yang memperkuat fondasi ekonomi nasional. Kebijakan hilirisasi nikel memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, kebijakan ini meningkatkan investasi menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat transfer teknologi dalam konteks makroekonomi. Kebijakan ini memperkuat sisi penawaran agregat dengan menggeser kurva SRAS dan LRAS ke kanan, menandakan peningkatan kapasitas produksi nasional tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebih. Secara keseluruhan, hilirisasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menstabilkan tingkat harga, dan mengurangi pengangguran melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor industri.